Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Gadis Lintah, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Gambarnya sudah tidak terlalu jelas terlihat, namun tulisan tangan milik adiknya tersebut menggugahnya. Ningsih mulai membaca tulisan tersebut. Aku begitu sayang pada anak sematawayangku ini, Lintang. Lintang sudah tumbuh menjadi anak yang dewasa, dengan wajah cantik dan tubuh yang membuat siapapun tertarik menjadikannya pendamping. Sayangnya, karena ketidaksetiaan bapaknya membuat Lintang susah mendapatkan jodoh di usianya yang ke-17. Penderitaan Lintang semakin bertambah ketika dia dituduh hamil tanpa suami. Rasanya menyakitkan, dan aku mau mati saja, tapi masih ada Lintang. Kami kuat jika kami selalu bersama-sama. Malam ini Lintang sudah meninggalkan aku untuk selama-lamanya. Dia meninggal dengan cara tragis, melahirkan ribuan lintah dari perutnya. Sekarang, apalagi yang aku harapkan? Lebih baik aku mati saja. Sudah tidak ada gunanya juga aku hidup. Mati saja daripada menjadi budak nafsu laki-laki bejat itu. Surat terputus begitu saja. Ningsih yakin ini surat ditulis sebelum Puji memutuskan mengakhiri hidupnya. Tapi siapa laki-laki yang dimaksud Puji? Pagi-pagi sekali, Laila meminta suaminya untuk mengambilkan air mandi untuknya. Dia merasa gerah setelah kemarin seharian dia belum mandi sama sekali. Setelah insiden banyaknya lintah di sungai membuat warga kampung tak satu pun lagi berani untuk melakukan aktivitas di sana. Kamu ambilkan saja aku air sumur yang ada di tempat kamu di saja. Gerah, sudah dari kemarin belum ada mandi, ditanya. Suaminya, Agus, malas-malasan mengerjakan perintah sang istri. Namun dia sendiri tidak tahan dengan bau badan dari Laila yang membuatnya terpaksa menuruti kemauan perempuan yang telah dinikahinya selama 3 tahun belakangan ini. Ayo dong mas, apa susahnya mengerjakan pekerjaan itu? Kamu juga hari ini tidak meladang kan di tempat Tuan Wijaya? Jadi sebaiknya kamu ambilkan aku air cepat. Aku mau mandi nih. Agus pun berlalu bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke belakang. Laila meneruskan pekerjaannya membersihkan sayur kangkung untuk dimasaknya, bakal makan siang untuk dia dan suaminya. Sejak menikah, Laila dan Agus tak memiliki buah hati. Begitu selesai memasak, Laila pergi ke belakang memeriksa suaminya. Ternyata seluruh ember telah terisi dengan penuh. Laila masuk ke dalam kamar, mengambil handuk dan memulai ritual mandinya. Tumben udah dandan, habis ini mau kemana lagi? Tanya Agus memindai Laila dari atas hingga ke bawah, dan Laila pun senyum-senyum. Aku gak kemana-mana mas, hanya sengaja dandan buat kamu, mumpung ada di rumah. Jadi bisalah sahutnya. Agus seketika paham dengan mata berbinar. Dia langsung mengangguk. Setengah jam mereka menyelesaikan aktivitas di ranjang. Laila kemudian tidur beristirahat dengan menghadapkan kipas angin ke arah tubuhnya.
Sementara Agus memilih membersihkan tubuhnya yang penuh dengan keringat jagung. Agus begitu khidmat membersihkan tubuhnya. Tiba-tiba dia merasakan gatal yang luar biasa pada punggung belakangnya. Hanya sekali ia menggaruknya. Tak lama dia pun diam, merasakan hawa panas di tubuhnya. Dia tetap melanjutkan mandinya setelah dia masuk ke dalam kamar. Layla yang baru saja terbangun memaki kaget melihat tubuh suaminya di bagian belakang. "Mas, itu ada lintah di belakang badanmu!" teriaknya. Mata Layla yang semula tinggal 3 watt, kini ia bangun dengan sigap dan memakai pakaiannya dengan cepat. Setelahnya dia berlari ke arah dapur mengambil pisau. Agus yang tak mengerti dengan tubuhnya berusaha mengarahkan tubuh ke cermin. Matanya membulat kaget. Tangannya panik berusaha melepaskan cengkraman gigitan binatang hitam menjijikan tersebut. Akan tetapi tak bisa dia lakukan. Layla yang baru saja datang dari dapur meminta suaminya untuk tenang karena dia akan melepaskan lintah tersebut. "Sudah, kamu tenang saja, biar aku yang melepaskannya dari badanmu," pinta Layla. Kendati agak geli, dia tetap fokus melepaskan gigitan lintah. Namun usahanya tak membuahkan hasil, malah membuat tubuh suaminya terluka. Sudah, hentikan! Kamu malah membuatku luka. Bukan begitu caranya melepaskan lintah. Sekarang kamu ambil rokokku di atas meja tadi. Cepat, kamu bakar dan bawa kemari, sungutnya. Layla berlari ke dapur dan beberapa menit sebatang rokok yang telah dibakar sukses berada di tangannya. Layla menyerahkannya ke Agus. "Kamu arahkan asapnya terus-menerus ke binatang itu. Nanti kalau dia mabuk pasti akan lepas sendiri," perintahnya dengan menyerahkan kembali rokok yang sudah di tangannya tadi. Benar saja, hanya membutuhkan waktu kurang dari 20 detik. Satu persatu lintah yang sudah mulai membesar itu jatuh begitu saja. Blok, blok. Suara jatuh lintah berurutan. Bekas gigitan lintah menyisakan darah yang cukup banyak. Layla mengambil kain yang ada di atas nakas, kemudian menekan luka suaminya dengan kain tersebut. Setelah mereda, Agus mengambil serok dan sapu kemudian menyapu seluruh lintah yang mulai berloncatan itu. Layla tak berani mendekat dan hanya bisa menatap suaminya yang sibuk membuang lintah ke halaman luar rumah. Agus juga mengambil korek dan minyak tanah, dan ia kelihatan sangat kesal dengan langsung membakar binatang penghisap darah itu. "Kok bisa sih lintah ada di rumah ini? Apalagi sampai menempel banyak di badan. Ini rasanya tak masuk akal. Hal begini harus kita laporkan ke kepala kampung. Kita tidak mau persoalan lintah ini meneror kita dan hidup kita tidak bisa tentram," ujar Layla antusias. Agus menganggukkan kepala. "Iya, ini tidak bisa dibiarkan. Sekarang kamu siap-siap dan kita langsung ke sana," imbu Agus. Layla pun mengiyakan. Selang setengah jam, dia bersama suaminya menaiki sepeda menuju ke rumah kepala kampung Soeharto. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan warga lainnya. "Kalian mau kemana?" tanya Layla penasaran melihat wajah warga kampung yang cemas. "Kami mau melapor ke Pak Soeharto. Sejak pagi rumah kami penuh dengan lintah. Sudah beberapa kali dibuang, tapi tetap saja masih ada. Selama ini kita tidak pernah ada kejadian seperti ini. Bikin kita warga resah," tutur Jamila. "Iya Bu Lela, kami juga begitu. Belakang rumah sudah penuh dengan lintah. Pagi-pagi saya bangun, sempat terpleset dengan banyaknya lintah di bagian belakang rumah saya. Saya kaget. Dan ternyata Bu Tini juga mengalami hal yang sama. Ada apa dengan kampung kita ini?" sebut warga lainnya. "Ya sudah, kami juga begitu. Tadi pagi sehabis mandi, Mas Agus digigit langsung sama lintah itu. Hampir 20-an lintah di badannya. Ini saja suamiku masih terluka. Kalau begitu, kita sama-sama saja melapor ke sana. Masalah ini tidak bisa dibiarkan," ajak Layla sembari turun dari sepeda suaminya. "Kamu duluan saja Mas, biar aku sama ibu-ibu jalan sama-sama." Tanpa aba-aba,
Agus langsung mengayuh sepedanya dengan cepat meninggalkan kumpulan ibu-ibu. Ningsih baru saja menyelesaikan sajian beberapa macam hidangan. Dia dibantu oleh Sekar dan Ayu yang begitu sigap menemaninya sejak Puji meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Sesekali mereka tertawa bercanda bersama. Ya, kalau aku ingat gimana lucunya Lintang saat terjatuh ke sungai waktu usianya masih 8 tahun, itu sama sekali tak pernah lepas dari ingatanku. Lintang itu cantik dan lucu, bikin gemas. Ayu membuka suara diikuti tawa lainnya. Iya, lucu saat dia bilang air sungainya asam, padahal dia baru saja diangkat setelah lemas dari air. Padahal ibunya si Puji sudah cemas minta ampun tuh, dianya malah melucu, saut Ningsih. Jika ingat kelucuannya Lintang, rasanya aku tidak pernah ikhlas dia meninggal dengan cara seperti itu. Puji pasti sangat kehilangan dengan anak satu-satunya itu, sehingga dia memutuskan mengakhiri hidupnya. Ya Allah. Setelah puas tertawa, air mata Ningsih membuat jejak di pipi mulusnya. Yang sabar ya Ningsih, kami berdua akan selalu mendukung dan tetap menjadi temanmu seumur hidup kami, seperti kami menjadi teman Puji selama ini. Hibur Ayu. Sekar pun mengangguk membenarkan. Terima kasih ya. Aku senang sekali Puji mendapatkan teman seperti kalian. Kalian itu benar-benar tulus berteman, kata Ningsih sembari menghela nafas panjang. Ningsih! Ningsih! Keluar kamu! Suara teriakan yang begitu ramai di depan rumah membuat mereka bertiga saling memandang. Mereka bertiga lantas pergi ke depan. Nampak 5 orang ibu-ibu ditemani oleh 2 orang laki-laki berdiri persis di depan rumah Puji. Wajah mereka menambahkan kemarahan. Ada apa ini ya? Kok rame-rame? Tanya Ningsih yang tak tahu menahu. Kami datang ke sini karena kami tidak terima dengan apa yang telah terjadi. Sejak pagi kami diteror oleh ratusan lintah di rumah kami. Kamu harus bertanggung jawab, sengit warga. Maksudnya apa? Aku tidak mengerti. Kamu gak usah pura-pura tak mengerti. Sejak kematian Lintang dan Puji, kami sudah mulai diteror oleh ratusan lintah yang sudah naik ke dalam rumah. Sementara hari ini dengan mata kepala kami sendiri, rumah si Puji bersih-bersih saja dari serangan lintah. Kalau rumah kalian ada lintahnya, terus apa hubungannya dengan Ningsih? Kalian itu tidak masuk akal, saut Sekar. Kamu sebaiknya diam saja, tidak usah ikut campur, jawab lainnya. Sekar pun terdiam. Serangan lintah di rumah kami pasti ada hubungannya dengan Lintang dan Puji. Kalau tidak, bagaimana mungkin tiba-tiba saja lintah menyerang warga, sementara selama ini tak pernah ada kejadian begini, jawab warga lainnya, tak mau kalah. Iya betul, aku setuju dengan hal itu. Suara teriakan seseorang membuat mereka semua menoleh. Pandangan mata Ningsih lantas sinis melihat orang yang baru saja datang bergabung dengan warga lainnya. Ningsih menatap tak senang kepada Laila yang baru saja datang bergabung dengan warga lainnya mendemo dirinya. Dia sendiri menjadi bingung dengan perkataan warga yang menyatakan bahwa ada serangan lintah di rumah mereka, sementara di rumahnya sendiri bersih. Warga pun akhirnya menganggap serangan lintah ada hubungannya dengan kematian keponakannya. Namun, apa harus Ningsih yang bertanggung jawab atas semuanya? Sedangkan dia juga tak tahu menahu mengenai serangan tersebut. Tolong ya, aku sama sekali tak tahu apa yang kalian bicarakan. Kalian sendiri bisa lihat di sini keadaannya baik-baik saja. Bagaimana dengan rumah Sekar dan Ayu? Apa kalian juga mendapatkan serangan lintah seperti yang dikatakan oleh warga? Sekar dan Ayu kompak menggelengkan kepalanya. Tuh, lihat kan? Sekar dan Ayu saja tidak mendapatkan serangan seperti yang kalian bilang. Kalian hanya mengada-ngada saja. Bagaimana mungkin
keponakan dan juga adikku yang sudah meninggal kalian kait-kaitkan dengan kejadian Lintah tersebut. Apalagi sampai meminta aku bertanggung jawab. Kalian itu benar-benar aneh, sengit Ningsih. Sekar dan Ayu mengangguk setuju. Seharusnya kalian kalau ada apa-apa lapor sana sama Pak Soeharto, bukan ke sini. Tidak sepatutnya kalian minta pertanggungjawaban Ningsih, sementara dia sendiri sedang berduka. Kalian ini seperti tidak ada yang tegang rasa sama sekali, ujar Ayu tak mau kalah. Ya wajar kami kesini, karena sebelum Lintang meninggal beberapa malam yang lalu, dia melahirkan ribuan lintah dari perutnya. Setelah itu tiba-tiba sungai dipenuhi oleh binatang penghisap darah itu. Dan sekarang rumah pula dipenuhi oleh lintah, bahkan sampai menggigit badan suamiku. Terus apa salah kami meminta pertanggungjawaban Ningsih sebagai keluarga satu-satunya? Saut Lela dengan berapi-api. Ningsih semakin kesal melihat perempuan itu. Baiklah, jika memang aku bertanggung jawab, terus apa yang bisa aku lakukan buat kalian? Kalian tinggal bicara saja, nanti biar aku lakukan. Asalkan kalian bisa puas, terutama kamu Lela, tunjuk Ningsih. Lela nampak terkesiap kaget saat namanya disebut dengan lantang oleh Ningsih. Baiklah, kami minta kamu membersihkan seluruh lintah yang ada di kampung ini, karena semua ini ulah keponakan dan juga adikmu itu. Dan satu lagi, sebaiknya kamu bicara dengan mereka yang sudah mati itu dan minta mereka untuk mencabut semua kesialan di kampung kita ini. Ningsih, Sekar maupun Ayu geleng-geleng kepala mendengar omongan Lela yang dianggap sangat tidak masuk akal. Mana mungkin Ningsih disuruh membersihkan lintah yang katanya sudah menyebar ke seluruh rumah warga. Dan yang lebih parah juga gila, Ningsih diminta berbicara dengan arwah Lintang dan Puji yang sudah meninggal. Kamu itu Lela, kalau ngomong seperti tidak ada pikirannya, tidak waras. Mana mungkin sih Ningsih membersihkan sendiri lintah yang ada di kampung kita ini. Ditambah lagi kamu suruh dia berbicara dengan orang yang sudah meninggal. Hah, kamu itu justru seperti orang yang betul-betul tidak waras, sebut Ayu. Sekar malah tertawa. Iya, betul itu. Aku yakin semua kejadian yang menimpa kita sekarang ini karena Layla lah yang menjadi biang keroknya. Hanya dia yang kelihatan membenci Puji dan Lintang, mulai menuduhnya hamil, menyebarkan isu yang tak karuan sampai akhirnya Lintang meninggal. Sekarang setelah semua terjadi, kamu malah mau minta pertanggungjawaban Ningsih. Hah, betul-betul tidak masuk akal, sambung Sekar. Layla nampak tak senang dikatakan tak waras. Dia melangkah ingin menyerang Sekar dan Ayu. Sekar dan Ayu tak tinggal diam, mereka siaga. Layla ingin menjebak rambut Sekar, tapi malah keduluan Ayu yang mencengkram erat rambut Layla. Layla mulai melepaskan cengkraman tangan Ayu dengan menendangkan kakinya ke arah perut Ayu. Ayu meringis kesakitan. Saat itulah Layla mundur dan mulai pasang kuda-kuda. Warga malah sibuk menonton seakan ada tontonan gratis. Kalian beraninya main keroyok? Dipikir aku takut, ha? Aku tidak akan pernah takut pada kalian berdua. Maju kalian. Sekar dan Ayu maju bersamaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong tenang ya. Tiba-tiba Pak Soeharto muncul bersama dua orang hansip menghampiri warga yang berkumpul. Lalu dua orang hansip tadi berusaha melerai Sekar, Ayu juga Layla. Apa yang telah terjadi pada kampung kita bukanlah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Ningsih. Sebab Ningsih sendiri juga tidak tahu apa-apa. Sebaiknya dengan adanya serangan lintah yang sudah terjadi, kita rembuk dan mencari solusi, dan bukannya menambah masalah dengan ribut seperti ini, nasihat Soeharto. Warga semua terdiam. Sejak awal Lintang harus mendapatkan fitnah yang membuatnya harus meregang nyawa, dan kini ibunya menyusul karena sudah tidak kuat lagi hidup tanpa anak kesayangannya. Terus apakah kalian akan memberikan duka lagi kepada Ningsih yang tak tahu apa-apa soal ini? Saya bukannya ingin membela siapapun di sini, hanya saja lebih baik semuanya kita bicarakan dengan baik-baik, dengan kepala dingin dan pikiran yang jernih. Soeharto nampak menarik nafas dalam kemudian mengembuskannya secara perlahan.
Maafkan kami Pak. Sebenarnya kami hanya bingung saja dengan kejadian semua ini. Tapi kami sama sekali tak berniat mendemo Ningsih, apalagi sampai meminta pertanggungjawabannya. Hanya saja awalnya kami hanya ingin melapor ke Bapak. Tadi bertemu dengan Layla di jalan, dan sebagian dari kami dibawanya untuk mendemo Ningsih, dan sebagian lagi diminta melapor ke Bapak, sahut salah satu warga. Iya betul itu Pak. Kami kesini hanya disuruh oleh Layla, dan kami percaya begitu saja. Sebab semuanya terkait antara kematian Lintang dengan kejadian yang ada saat ini. Enak saja langsung main tuduh. Kalau aku ajak dan kalian tidak mau, juga yang begini tidak akan kejadian. Kenapa kalian langsung menyalahkan aku? Bukannya malu, Layla malah sibuk membela diri. Soeharto menggelengkan kepalanya. Lagi-lagi kamu yang membuat keributan, Layla. Kapan kamu jerahnya mengajak warga yang tak tahu menau dan berbuat keributan? Tolonglah, jangan memperkeruh suasana. Sekarang ini kita jangan sembarangan menuduh tanpa bukti yang kuat. Cukuplah kejadian Lintang dulu kita jadikan pelajaran. Akhirnya ketahuan kalau si biang kerok ini yang buat ulah. Dia tidak ada jerahnya membuat orang lagi sengsara, terutama menyangkut Puji atau Lintang. Sepertinya ada dendam pribadi, beber Ayu. Layla terdiam tergugu di tempatnya. Semua orang kini memandang ke arahnya seakan kali ini meminta pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan. Padahal sejak awal justru dirinya lah yang sengaja membuat keributan dan ingin membuat Ningsih malu di depan warga. Dengan cepat dia menggamit lengan suaminya, Agus, untuk segera pergi dari tempat tersebut. Dengan langkah cepat mereka meninggalkan kerumunan warga, kemudian segera menaiki sepeda tanpa menoleh dan berlalu begitu saja. Sekarang sebaiknya kalian bubar. Nanti malam kita adakan pertemuan membahas apa yang akan kita lakukan mengenai serangan Lintah ini, kata Soeharto membubarkan warga. Warga pun menurut. Kalian bertiga juga hadir nanti malam di balai desa. Kejadian Lintah ini merupakan pertama kali kita alami selama puluhan tahun tinggal di sini. Saya menduga mungkin ada hal yang membuat kita harus melakukan sesuatu supaya serangan ini benar-benar berhenti, pungkasnya. Malam hari sesuai kesepakatan, diadakanlah pertemuan warga di balai desa, dan semua warga berbondong-bondong ke sana untuk memastikan mendapatkan solusi atas permasalahan yang menimpa warga, yakni berupa serangan Lintah yang kini sudah semakin banyak menyerang masuk ke rumah-rumah warga. Kita paling gak mau kejadian ini semakin parah. Bayangkan saja kita sendiri sudah tidak bebas lagi beraktivitas di dalam rumah. Mau duduk, mau makan, mau tidur saja was-was jadinya. Entahlah apa yang akan terjadi saat kita membiarkan begitu saja permasalahan ini, sebut Layla. Seperti biasa berkoar-koar, warga lainnya pun mengangguk. Tapi kok aneh ya, Ningsih sama dua orang teman si Puji kok nggak datang? Apa mereka takut diminta pertanggungjawabannya atas apa yang sudah menimpa kita semua? Kata Jamila dengan sedikit mencebikkan bibirnya. Apa aku bilang sama kalian? Aku yakin semua serangan Lintah pasti berasal dari arwah Lintang. Makanya si Ningsih takut mau hadir di sini, takut kena amukan warga, seperti yang pernah terjadi pada keponakannya dulu, urai Layla. Iya, pokoknya kita nggak mau tahu. Apapun itu, kita harus minta dia bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan keponakannya, sahut lainnya. Mereka masih asik berbincang-bincang sambil menunggu kedatangan kepala kampung. Soeharto yang sudah sejak setengah jam belum juga muncul, padahal jam telah menunjukkan pukul 7.30 malam. Gimana sih Pak Soeharto? Pakai acara telat lagi. Padahal ini sudah hampir malam loh. Kalau terlalu malam pulang, takutnya ketemu yang tidak karuan, sungut Tini, warga yang tinggal bersebelahan dengan rumah Layla. Iya betul. Mau sampai kapan kita menunggu? Semakin lama diundur pembahasannya, maka kita juga yang akan kesulitan nanti, saut yang lainnya. Coba salah satu panggil Pak Soeharto kemari. Mungkin saja beliau sedang mengalami hambatan menuju ke balai desa, atau memang sedang terjadi padanya,
Sebaiknya kamu Tejo dan bawa ke sana memeriksa Pak Soeharto. Titah Suwandi, mantri desa yang malam itu juga nampak hadir. Tejo dan Bowo langsung pergi, sedangkan warga lainnya mulai ribut menunggu kedatangan kepala kampung tersebut. Hei, apa itu? Pekik salah seorang warga sambil menuju ke dinding balai desa sebelah kanan. Pandangan warga langsung mengarah dinding. Seketika warga yang berkumpul di balai desa menjadi riuh. Persis di dinding tersebut, ratusan lintah merayap menunggu mangsa, membuat warga keadaan balai desa benar-benar kacau. Warga beramai-ramai merapat ke dinding sebelah kiri. Astaga, kapan namanya kampung ini? Teriak mereka. Apa sebaiknya kita pulang saja kalau begini? Aku tidak mau mati sia-sia hanya karena binatang kecil menjijikan itu. Iya, betul. Jangan sampai kita seperti Lintang, kemasukan lintah di perutnya sampai dia meninggal tragis begitu. Lebih baik kita pulang saja dan tak perlu lagi menunggu kepala kampung, jawab yang lainnya. Sebagian warga mulai melangkah ingin keluar dari balai desa. Mereka mulai mengeluarkan dan menyalakan obor masing-masing untuk memudahkan mereka berjalan. Akan tetapi, warga langsung terdiam mematung. Persis di jalan menuju balai desa, sudah berkumpul ribuan lintah yang sudah mulai memenuhi jalan. Seketika mereka membatalkan melangkah dan kembali masuk ke dalam balai desa. Sepertinya kita dikepung oleh ribuan lintah yang sudah hampir penuh di jalan-jalan menuju ke sini. Mungkin dalam setengah atau 1 jam mereka sudah benar-benar menyerang balai desa. Ini terus apa yang harus kita lakukan? Warga semakin riuh ketakutan. Mereka tak tahu lagi harus berbuat apa. Sebagian perempuan yang ada di sana bahkan menangis menjerit. Keadaan semakin mencekam ketika satu persatu lintah yang merayap di dinding kini mulai turun dan berlompatan di lantai. Kita naik ke bangku saja, ayo semuanya, ajak Suwandi sang mantri desa. Satu persatu mereka mulai menaiki kursi kayu yang tak jauh dari mereka. Mereka mulai berdiri di atasnya, menanti dengan harap cemas jika lintah akan mulai merayapi mereka nanti. Ribuan lintah yang mulai bergerak semakin aktif saja. Bagaimana ini? Apakah nasib kita akan sama seperti lintang? Tanya Tini mulai mengeluarkan isak tangisnya. Arwah lintang sepertinya marah. Dia marah karena kita menuduhnya hamil dengan laki-laki, padahal dia hamil karena lintah, jawab lainnya. Iya, aku setuju. Semua ini karena arwah lintang yang marah pada warga. Warga yang selama ini meminta pertanggungjawabannya, memintanya mengaku hal yang mungkin saja tidak pernah dia lakukan. Jadi bagaimana sudah ini? Warga semakin panik. Kursi yang mereka naiki mulai diserbu dari segala penjuru. Warga pun terdesak. Ambil obor masing-masing, kita bakar saja mereka. Ide Suwandi nampaknya menjadi solusi. Warga mulai mengambil obor mereka dan mulai membakar lintah yang mencoba naik ke atas kursi dengan menempelkan ke badan lintah. Berhasil. Lintah perlahan mati. Warga mulai bersukacita dengan bersemangat membunuh satu persatu lintah yang menyerang mereka. Akan tetapi, obor juga tidak bertahan lama, sebab serangan terus-menerus terjadi. Lintah entah dari mana datangnya semakin bertambah banyak. Warga pun pasrah. Perempuan-perempuan mulai menangis. Serangan lintah semakin menjadi. Kepala kampung yang diharap menjadi solusi tak juga menampakkan batang hidungnya. Begitu juga dengan Tejo dan Bowo yang diperintah untuk membawa Soeharto tersebut. Suwandi yang menjadi pemimpin di sana pun turut bingung. Dia sendiri turut cemas. Apalagi beberapa warga kini sudah mulai berteriak histeris. Keadaan semakin riuh dan benar-benar mencekam. Sakit! Sakit! Suwandi melihat salah satu warga berusaha melepaskan 3 ekor lintah sekaligus yang menempel di kakinya. Tolong! Tolong! Kali ini warga lainnya yang digigit lintah pada pergelangan tangannya. Suwandi penuh dengan peluh. Dia harus memikirkan cepat apa yang harus dilakukan supaya serangan lintah berhenti dan warga bisa aman.
Suwandi melihat Lintah yang semula berada di lantai naik menyerbu warga yang naik di atas kursi. Semua bangunan balai desa sudah menghitam dengan serangan Lintah. Saat genting tiba-tiba saja. Semuanya tenang. Aku akan membantu kalian menghapus semua Lintah ini. Suara teriakan keras yang berasal dari luar balai desa membuat semua warga yang semua berteriak histeris ketakutan langsung terdiam dan mereka sontak menoleh. Di sana berdiri seorang laki-laki parubaya dengan postur tinggi. Laki-laki tersebut berdiri dengan gagah dan didampingi oleh dua orang hansip. Laki-laki parubaya yang berdiri gagah bersama dua orang hansip tersebut adalah Tuan Wijaya, orang terkaya di kampung mereka. Warga hanya bisa diam saja, meski kedatangannya seketika membuat Lintah mundur seiring langkahnya masuk ke dalam balai desa. Lintah yang semula memenuhi lantai, begitu dia melangkah langsung mundur dan nampak ketakutan. Warga takjub dibuatnya. Perhatian warga teralihkan ke Tuan Wijaya yang mengangkat tinggi-tinggi sebuah tongkat seukuran lengan berwarna kuning keemasan. Warga langsung berbisik-bisik, menganggap Tuan Wijaya sangat sakti. Hanya dengan tongkat di genggamannya membuat Lintah mundur ketakutan. Perlahan semua Lintah langsung meloncat keluar balai desa, meninggalkan semua warga yang masih ketakutan turun dari kursi mereka masing-masing. Kendati Lintah sudah benar-benar bersih dari balai desa sekitar 3 menit yang lalu. Wah, Tuan Wijaya memang hebat. Hanya dengan kedatangan Tuan Wijaya saja semua Lintah langsung lari ketakutan. Terima kasih Tuan, kata warga. Syukur saja Tuan Wijaya cepat datang. Kalau tidak, kami tidak tahu bagaimana nasib kami. Mungkin saja kami sudah mati kemasukan Lintah menjijikan itu, urai lainnya. Tuan Wijaya memang hebat. Warga benar-benar terselamatkan. Tuan Wijaya di sini saja sampai kami yakin semua Lintah telah hilang, tambah warga. Iya Tuan, hanya Tuanlah yang satu-satunya yang mampu mengatasi persoalan Lintah ini. Tuan Wijaya yang diagung-agungkan warga nampak tersenyum sumringah. Begitu juga dengan hansip yang mendampinginya begitu jumawa. Memangnya siapa yang tak kenal dengan Tuan Wijaya? Semua persoalan warga hanya dia solusinya. Kalian kesusahan duit, tinggal kerja di ladangnya, maka semuanya beres. Dan sekarang permasalahan Lintah yang membuat kalian ketakutan, mungkin saja sudah ada yang kencing di celana. Tetap saja Tuan Wijaya yang membantu kalian, sebut Pak Abbas, salah satu hansip. Tuan Wijaya, kami berterima kasih sekali. Berkat Tuan, keadaan di balai desa ini seketika aman, tutur Suwandi membuka suara. Tuan Wijaya lagi-lagi tersenyum sembari manggut-manggut. Suwandi sendiri merasa beruntung sekali. Nyawa pun selamat karena kedatangan Tuan Wijaya yang tiba-tiba membantu warga. Suwandi memperhatikan tongkat berwarna kuning keemasan yang ada di tangan orang kaya tersebut. Sebenarnya ini tongkat apa Tuan? Karena yang saya lihat begitu Tuan mengangkat tongkat ini, Lintah-Lintah tadi langsung mundur dan berlarian meninggalkan balai. Suwandi penasaran. Ini tongkat dari nenek moyangku dulu. Ini namanya tongkat Ratu Lintah. Jadi Lintah yang melihatnya akan takut, sebab dia ini adalah ratunya. Aku yakin dengan tongkat ini akan memusnahkan lintah-lintah yang dikirimkan oleh arwah lintang, sebut Tuan Wijaya. Warga lainnya seakan setuju. Betul itu Tuan, lintah kirimannya tidak akan mempan dengan tongkat itu. Pokoknya Tuan Wijaya adalah penyelamat kami. Mendengar hal itu, Tuan Wijaya semakin di atas angin. Sementara Suwandi nampak diam saja. Kendati merasa bersyukur, Suwandi tidak terlalu menyukai laki-laki di hadapannya ini, lantaran Tuan Wijaya terlalu sombong. Kalian tenang saja. Selama ada aku, apapun yang terjadi di kampung ini akan aman di tanganku. Aku adalah solusi buat kalian. Ucapnya sambil tertawa pongah. Suwandi menghela nafas dalam, lalu mengembuskannya secara perlahan. Tak lama Soeharto bersama Tejo dan Bowo datang dengan langkah terburu-buru. Kedatangan mereka justru membuat warga berang. Sudah selesai masalahnya baru datang.
Kemana saja Pak Soeharto? Apa sembunyi ya untuk mencari aman? Betul itu. Kami dari tadi di sini mengalami ketakutan. Kalian malah enak-enakan. Syukur saja ada Tuan Wijaya yang menolong, bentak warga. Mereka menjadi berani akibat terlalu marah dengan kelakuan Soeharto yang telah datang ke pertemuan sampai Lintah menyerang. Dan warga terdesak pun dia tidak muncul. Setelahnya baru dia tiba di balai desa. Tentu saja membuat warga murka. Pak Soeharto sebaiknya pulang saja sana. Lebih baik tidur saja. Jadi gak perlu lagi pusing memikirkan warganya. Gak ada gunanya sama sekali punya kepala kampung seperti dia. Warga berteriak. Sementara yang lainnya turut menolak kedatangan kepala kampung yang dianggap terlambat itu. Saya minta maaf ibu-ibu, bapak-bapak, karena ketika mau jalan ke sini untuk pertemuan, ribuan lintah juga menyerang rumah saya. Saya pun harus berurusan dengan lintah-lintah itu juga. Tolong maklumi saya, karena saya pun juga mengalami hal yang sama dengan kalian. Terangnya, berusaha menenangkan warganya. Namun, warga tidak mau tahu dan tetap menyalahkan keterlambatan Soeharto. Dan dia dianggap lalai menjalankan tugasnya. Meskipun Tejo dan Bowo menjelaskan kejadian yang sesungguhnya, mereka tak peduli. Pokoknya yang kami mau, kepala kampung lebih baik diganti saja sama orang yang menjadi solusi atas permasalahan warga. Buat apa jadi kepala kampung kalau tidak ada fungsinya? Malah bikin repot saja. Tambah lainnya, Wijaya mengulum senyum. Tolong tenang. Tenang semua. Untuk mengganti kepala kampung harus melalui jalur yang benar. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Minimal sebagai kepala kampung, Pak Soeharto sudah berusaha membantu warga. Dia juga sebelumnya tadi berjuang sama dengan kita di sini. Artinya Pak Soeharto juga tidak sepenuhnya salah. Tukar Suwandi. Wijaya nampak tak senang dengan jawaban Suwandi. Wijaya seperti memberi isyarat pada salah satu warga. Warga tadi langsung paham dan maju ke depan. Tidak bisa. Pak Soeharto lebih baik ganti saja dengan Tuan Wijaya. Coba pikirkan. Apa bisa Pak Soeharto menyingkirkan lintah yang ada di balai desa ini? Sementara Tuan Wijaya hanya dengan sekali mengangkat tongkatnya, semua masalah lintah terpecahkan. Apalagi sekarang ini serangan lintah tidak hanya di sini, tapi menyeluruh ke kampung. Jika dari kalian tetap bersikeras memilih Pak Soeharto menjadi kepala kampung, siap-siaplah, kampung kita akan tenggelam oleh ribuan lintah, urainya. Warga lainnya langsung mengiyakan setuju. Aku setuju dengan apa yang dikatakan oleh Wahyu. Wahyu benar sekali. Kalau Tuan Wijaya adalah kandidat yang cocok menjadi kepala kampung daripada Pak Soeharto. Iya, betul. Ganti saja Pak Soeharto. Pak Soeharto juga terlalu santai kalau kita mengadu. Selalu jawabannya mau usaha tapi gak ada hasilnya juga. Sudahlah, pokoknya kami mau Tuan Wijaya saja yang menjadi kepala kampung ini, mulai hari ini juga. Warga kembali rusuh. Bukan karena serangan lintah, tapi karena meminta kepala kampung diganti. Maaf semuanya, saudara-saudara. Saya di sini bukannya ingin membela Pak Soeharto. Hanya saja ingin menengahi, sebaiknya kita pikirkan dulu dengan hati dingin. Pak Soeharto sudah sangat lama mengabdi pada warga. Semua warga menyukainya. Hanya saja persoalan lintah membuat kalian tiba-tiba ingin menggantinya. Itu tak adil bagi Pak Soeharto. Suwandi menengahi. Warga tetap tak peduli. Kamu itu hanya mantri desa, tidak ada hubungannya dengan kampung ini. Gara-gara kamu kasih keterangan yang salah mengenai kehamilan Lintang, membuat Lintang lari dan meninggal setelah melahirkan Lintah. Soal kampung ini biarlah kami sepenuhnya yang urus. Pak Wandi mundur saja sana. Suwandi lantas terdiam. Benar-benar bungkam. Dia membuka mulut juga percuma, karena hati warga sudah sangat ingin Tuan Wijaya yang menjadi kepala kampung menggantikan Soeharto yang dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya. Wijaya yang mendengar semua ocehan warga tersenyum puas. Soeharto nampak pasrah ketika kapabilitasnya sebagai kepala kampung dipertanyakan. Dia mengakui jika dirinya sendiri kesulitan menghadapi teror lintah yang semakin meresahkan. Dirinya yang terlambat datang karena harus menghadapi buruan lintah di rumah dan di sekitarnya, mendapat murka warga. Dia pun tak bisa berbuat banyak. Jika memang saya sudah dianggap tidak bisa mengatasi persoalan warga,
Saya dengan senang hati menyerahkan kepemimpinan saya kepada orang yang warga anggap bisa melakukannya. Katanya, semua warga langsung senang. Nah, begitu dong Pak Soeharto. Jabatan kepala kampung juga sudah bertahun-tahun dipegang oleh Bapak. Sudah seharusnya diambil alih dengan diserahkan kepada orang yang memang sepatutnya menjadi kepala kampung selama ini, yaitu Tuan Wijaya. Sebut Wahyu, yang sejak awal menginginkan Soeharto mundur dari jabatannya. Ya sudah, kalau begitu gantikan saja Pak Soeharto segera. Oh ya, gimana dengan Tuan Wijaya? Apa Tuan bersedia menggantikan Pak Soeharto sebagai kepala kampung di desa kita ini? Pinta salah satu warga. Bukannya saya tidak mau, hanya saja saya takut tidak dapat memenuhi keinginan warga untuk melindungi. Sebab saya sendiri apa bisa melindungi diri terutama dari serangan lintah ini. Ucapnya merendah dengan senyum tipis. Loh, Tuan Wijaya memang calon yang pas buat kami, warga kampung sini. Terbukti untuk urusan lintas saja hanya dengan sekali angkat tangan saja, semuanya langsung beres. Memangnya siapa lagi yang mau menyaksikan kehebatan Tuan Wijaya menjaga kampung kita ini? Imbuh lainnya. Ya sudah, jika memang itu keinginan warga, saya mau apa selain menerimanya dengan lapang dada? Tutur Wijaya. Nah, kalau begitu tunggu apa lagi? Lebih baik malam ini juga Tuan Wijaya kita kukuhkan sebagai kepala kampung menggantikan Pak Soeharto. Asal semua pihak sama-sama setuju. Soeharto maupun Wijaya sama-sama mengangguk. Malam itu langsung diadakan ikrar pergantian jabatan kepala kampung, Soeharto dan Suwandi langsung melangkah pulang setelah kegiatan tersebut. Sementara Wijaya bersama warga sedang berbincang-bincang tentang harapan mereka ke depannya mengenai kampung ini. Kenapa Bapak mengiyakan saja ketika jabatan kepala kampung yang sudah Bapak emban selama bertahun-tahun kepada Pak Tuan Wijaya? Bapak tahu sendiri bagaimana Tuan Wijaya dalam bertindak. Beber Suwandi sambil sesekali menghela nafas panjang. Mereka berjalan menjauh meninggalkan balai desa menuju ke rumah mereka masing-masing. Saya tidak punya pilihan lain Pak Wandi. Bapak juga dengar sendiri bagaimana marahnya warga terhadap kinerja saya. Jadi wajar saja apa yang dilakukan oleh warga. Warga begitu kecewa dan saya juga lebih baik mengikhlaskan, karena itu adalah keinginan warga. Percuma saja saya ngotot mempertahankan, sementara saya nantinya tidak akan disukai warga. Lagi pula, saya sudah mulai lelah dan butuh beristirahat setelah lama menjabat. Terangnya, Suwandi pun manggut-manggut saja. Mungkin memang Tuan Wijaya cocok menjadi kepala kampung, karena saya sendiri melihat dengan mata kepala. Dia mengusir lintah yang begitu banyak menyerang kami di balai desa tadi. Hanya dengan sekali angkat tongkat saja, lintah seperti ketakutan dan langsung menghilang begitu saja. Hebat. Hanya saja cara dia berkelakuan, ya saya tidak terlalu suka. Dia terlihat sombong, urai Suwandi. Soeharto terkekeh mendengarnya. Ya, Tuan Wijaya adalah orang kaya di kampung kita, punya ladang berhektar-hektar dan hampir seluruh warga di sini bekerja dengannya. Wajar saja orang kaya sombong. Kalau seperti kita ini, kalau mau sombong rasanya aneh. Sudah miskin, sombong pula. Soeharto dan Suwandi kompak tertawa. Rasanya malam ini saya benar-benar bebas. Bebas beristirahat dan tidak perlu lagi memikirkan bagaimana mengurus warga. Minimal semua ada hikmahnya. Dan terasa semuanya enteng saja ketika sudah tidak menjabat lagi menjadi kepala kampung. Ya setidaknya sekarang ini, kalau ada apa-apa tinggal mengadu ke Tuan Wijaya. Dia menjadi orang yang harus siap dan sigap menghadapi aduan dan laporan warga di setiap waktunya. Kita tunggu saja bagaimana kerjanya. Semoga saja warga puas. Papar Soeharto. Suwandi menganggukkan kepalanya. Iya Pak, saya percaya itu. Mereka pun kembali berjalan di malam yang menurut Soeharto sangat indah, karena beban di pundaknya telah berkurang. Kini
ia telah menjadi warga biasa. Bisa-bisanya semua kejadian ini dikait-kaitkan dengan kematian keponakanku Lintang. Entah dari mana lagi gosip yang beredar, sungut Ningsih saat dia mengobrol di depan teras bersama Sekar dan Ayu. Mereka bertiga memang memilih tak hadir di balai desa. Ningsih menganggap bahwa warga pasti akan menjadikannya bulan-bulanan atas apa yang terjadi. Ya, yang pasti semua berulah dari mulut embernya si Layla. Dia sejak awal memang tidak suka dengan Puji karena suaminya. Tejo pernah kedapatan mengintip si Lintang mandi di sungai. Waktu itu Puji marah dan sempat menampar Tejo. Waktu itu ada beberapa orang saksi. Tapi bukannya Puji yang seharusnya marah, malah si Layla yang keesokannya menuduh Puji dan Lintang sebagai anak dan ibu yang kegatalan karena menggoda suaminya, si Tejo itu. Papar Sekar, mata Ningsih membulat. Masa? Kapan itu kejadiannya? Kok adikku ataupun keponakanku gak pernah cerita? Aneh. Ningsih memperhatikan kedua teman akrab Puji yang kini menjadi temannya ini. Puji memang menyembunyikannya darimu, Ningsih. Maklum saja kamu itu kan kalau marah bawaannya memukul orang. Makanya Puji bilang sebaiknya hal ini dirahasiakan darimu. Puji tak ingin semua masalahnya menjadi lebar kemana-mana. Puji memilih diam. Sejak saat itulah Layla mulai bertingkah dan sebisa mungkin memfitnah Puji maupun Lintang, sambung Ayu. Ningsih pun menutup mulutnya. Dia seakan tak percaya dengan apa yang ditanggung oleh adiknya selama ini. Adiknya memang sangat lembut dan tak pernah mencari gara-gara dengan orang lain. Dia lebih banyak mengalah. Berbeda jauh dengan Ningsih yang keras dan siap menerkam siapa saja yang mengganggunya ataupun keluarganya. Layla sendiri merupakan warga kampung yang terbilang baru beberapa tahun sehingga tak mengenal persis bagaimana sifat Ningsih. Sedangkan Puji, dari melihatnya saja orang sudah paham. Dia pendiam, tidak banyak tingkah, dan Lintang adalah cerminan dari ibunya. Sama persis. Loh, itu bukannya Pak Soeharto kan? Katanya tadi ikut pertemuan. Kok sudah pulang? Tunjuk Sekar ke arah jalan. Ningsih dan Sekar langsung melihat mengikuti arah tunjukan tangan Sekar. Loh, iya itu betul Pak Soeharto. Pak Soeharto, panggil Ningsih yang dipanggil datang menghampiri mereka. Kok Bapak sudah pulang? Katanya tadi mau ikut pertemuan, tanya Ningsih. Soeharto tersenyum dan ikut duduk di teras bersama ketiganya. Saya sama Pak Suwandi memilih pulang. Beliau barusan saja saya antar di depan jalan sana, karena dia mau pulang ke kampungnya di sebelah. Sedangkan saya pulang lebih awal karena sudah tidak diperlukan lagi menjadi kepala kampung. Mereka bertiga saling berpandangan. Maksudnya Pak? Saya sudah tidak menjabat lagi menjadi kepala kampung. Jabatannya sudah dialihkan ke Tuan Wijaya. Apa? Ningsih, Sekar dan Ayu tak bisa menahan rasa kagetnya. Mereka sangat terkejut mengetahui Soeharto, kepala kampung mereka selama ini, telah digantikan oleh Tuan Wijaya. Iya, dia menggantikan Bapak menjadi kepala kampung mulai malam ini. Tapi kok bisa Pak? Bagaimana ceritanya? Tanya Ningsih penasaran. Sekar dan Ayu mengangguk ikut menanti jawaban Soeharto. Semua bermula dari teror Lintah. Bapak terlambat datang ke pertemuan karena Bapak sibuk mengurus membunuh Lintah yang datangnya entah dari mana. Bahkan Tejo sama Bowo membantu mengusir Lintah di rumah Bapak. Setelahnya kami ke balai desa dan belum masuk ke balai desa pun kami masih mendapati Lintah yang sepertinya malam ini mengamuk. Terang Soeharto sembari menghela nafas panjang. Kemudian dia melanjutkan ceritanya. Setelah itu saya, Tejo dan Bowo tiba-tiba saja merasa ada angin yang kuat sekali datang dari arah belakang kami. Dan beberapa menit setelahnya semua jalanan bersih tanpa Lintah satupun. Aneh memang, tapi begitulah adanya. Sampai di balai desa,
Semua warga langsung marah dan meminta pergantian tugas saya sebagai kepala kampung. Dan yang mereka pilih itu Tuan Wijaya. Karena marahnya warga, saya pun mengalah dan cerita pun tamat. Begitu tegangnya Ningsih, Sekar dan Ayu, sehingga tak menanggapi candaan Soeharto di akhir kalimat. Mereka menghela nafas berat. Terus terang, saya sendiri tidak begitu suka dengan Tuan Wijaya. Dia itu hobi selingkuh dan hobi menikah berulang kali. Sangat tidak layak menjadi kepala kampung. Sifatnya tak mencerminkan sama sekali sebagai pemimpin kampung kita ini. Seharusnya Bapak bertahan saja. Kenapa Bapak pasrah dan menyerahkan begitu saja? Ningsih kelihatan tidak terima. Soeharto menyambutnya dengan senyum. Iya Pak, kami juga tidak setuju. Sudah banyak perempuan-perempuan cantik yang dia nikahi dengan paksa. Biasanya Tuan Wijaya memberikan hutang yang banyak dengan sengaja kepada orang tuanya yang punya anak gadis. Setelah itu, ketika orang tuanya tidak bisa bayar, jaminannya anak gadisnya. Sekarang saja sudah beberapa istrinya dan ya nanti pasti dia ceraikan kalau sudah hamil dan langsung dikembalikan begitu saja kepada orang tuanya. Sangat kejam dan tak berberi kemanusiaan sama sekali. Tapi aneh, kok warga kampung seperti menutup mata melihat kelakuannya yang minus itu? Ungkap Ayu. Semua tak habis pikir. Ya, entahlah. Saya sendiri tadi hanya bisa pasrah saja. Sebab ada bukti jika Tuan Wijaya memang berhasil mengusir semua lintah itu hanya dengan menggunakan tongkat ajaib, kata warga. Tongkat yang dia pakai hanya dengan mengangkatnya tinggi-tinggi saja, Lintah sudah berlari ketakutan. Biarlah dia menjadi kepala kampung, karena mungkin itu memang keinginannya. Lagi pula, dengan begitu akan memudahkan warga mengadu dan meminta solusi atas permasalahan warga nantinya. Ya, seperti itulah, urai Soeharto dengan mengurai senyum. Terus, Bapak sendiri apa rencana yang akan dilakukan setelah ini? Saya pasti akan langsung beristirahat dan akan kembali menjalankan kebiasaan saya, berladang, yang sudah lama saya tinggalkan. Sejak menjadi kepala kampung, banyak tanaman yang tidak terurus. Jadi ada hikmahnya juga. Oh ya, ini sudah larut malam. Sebaiknya saya pamit. Kalian sendiri gimana? Apa mau pulang juga? Tawar Soeharto kepada Sekar dan Ayu. Sekar dan Ayu lantas mengangguk, pamit dengan Ningsih dan mengikuti Soeharto, mantan kepala kampung yang telah lebih dulu berjalan. Ningsih segera menutup pintu dan masuk ke dalam rumah Puji. Tuan memang hebat. Hanya dengan sekali gerakan saja semua lintah langsung minggir. Aku saja sampai kagum melihat kehebatan Tuan. Puji Wahyu sambil mengacungkan kedua jempolnya. Wijaya menjawab dengan senyuman tipisnya. Iya, aku paling suka saat melihat wajah Pak Soeharto yang pasrah karena harus digantungkan oleh Tuan. Dia sekarang ini pasti sakit hati karena jabatan yang sudah tahunan dia pegang langsung diminta warga untuk menyerahkan ke Tuan. Rasanya sakit tapi tak berdarah. Sebut Bowo yang ternyata salah satu anggota Wijaya. Wijaya senang niatnya yang ingin menguasai kampung akhirnya terwujud. Dia sudah merencanakannya sejak lama dan baru ada kesempatan ketika melihat Lintang, gadis kampung yang niat ingin ia nikahi dulu, mati mengenaskan karena di perutnya hidup ribuan lintah. Kesempatan itu tak ia sia-siakan. Dengan bantuan Mbah Jiwo, Wijaya bisa mendatangkan ribuan lintah hanya dalam sekejap saja. Hal ini dia lakukan untuk menakut-nakuti warga dan menuduh jika arwah Lintang adalah penyebabnya. Untuk meyakinkan tuduhan dia menugaskan Wahyu dan Bowo, gosip pun segera menyebar. Apalagi Wijaya meminta agar rumah Puji dan Lintang dan kerabat dekat tak tersentuh lintah sama sekali, sehingga keadaan kampung semakin kacau dan saling tuduh-tuduhan. Soeharto sebagai kepala kampung akan dibuat kelimpungan menghadapinya. Disinilah peran Wijaya. Dengan tongkat yang diberikan Mbah Jiwo, dia akan membodohi dan meyakinkan semua orang kampung
bahwa hanya dialah solusi atas serangan Lintah. Padahal ketika dia mengangkat tongkat, dia tidak melakukan apa-apa. Bahkan tongkat juga tak berguna sama sekali. Namun disitulah peran sang dukun sakti, Mbah Jiwo, untuk menjauhkan Lintah yang menyerang warga, sehingga Wijaya dianggap sebagai pahlawan dan dengan mudah mengambil jabatan kepala kampung tersebut. Wijaya sejatinya orang yang sangat kaya dan mungkin tak membutuhkan jabatan kepala kampung. Akan tetapi, sebagai kepala kampung nanti akan banyak kebijakan yang akan dia terapkan, yang akan semakin memperkaya dirinya. Itu sudah sangat direncanakan beberapa bulan sebelum kematian Lintang. Besok malam kita akan pesta besar-besaran menyambutku sebagai kepala kampung yang baru. Aku minta kalian berdua mengundang semua warga untuk datang. Ingat ya, ini acara besar-besaran. Pokoknya semua orang kampung harus datang. Kita akan makan kenyang. Dan untuk laki-laki, aku akan siapkan acara dangdutan dan perempuan yang bakal membuat kalian senang dan puas. Mata Wahyu dan Bowo berbinar mendengarnya. Beneran ini Tuan? Wijaya mengangguk pasti. Memang Tuan yang selalu terbaik. Baiklah Tuan. Tuan kepala kampung, kami akan melaksanakan perintah Tuan. Undangan malam besok habis maghrib. Kita kerjakan. Wijaya lagi-lagi mengangguk mengiyakan. Wahyu dan Bowo langsung pulang. Wijaya lantas masuk ke dalam kamar, di mana Santi, istrinya yang paling muda, sudah menunggunya di peraduan dengan pakaian tidur yang minim. Kendati begitu, Wijaya nampak tak bergairah sama sekali. Dia hanya ingin cepat-cepat tidur dan bermimpi di arah keliling kampung sebagai kepala kampung yang baru. Wajahnya mengukir senyum. Undangan untuk menghadiri acara penobatan Wijaya sebagai kepala kampung yang baru telah menyebar melalui panggilan dari Wahyu dan Bowo. Mereka berdua keliling kampung mengabarkan hal ini. Tentu saja hal ini membuat warga kampung senang, karena sudah lama mereka tidak mendapatkan undangan besar-besaran. Terutama para laki-laki yang mengetahuinya adanya acara dangdutan, diiringi dengan pelayanan perempuan-perempuan yang sengaja dibayar oleh Wijaya untuk memuaskan warganya. Pokoknya nanti malam kalian harus hadir, sebab bukan hanya sekedar acara makan-makan saja. Untuk laki-laki disiapkan perempuan-perempuan cantik yang bisa kalian pakai selain acara dangdutan. Tapi ini khusus laki-laki saja, dan acaranya persis tengah malam. Pastikan istri-istri kalian pulang duluan, ujar Bowo pelan, hampir berbisik. Mata Tejo dan lainnya yang ada di pangkalan ojek berbinar, seperti mendapatkan undian berhadiah. Beneran ini Wo? Tanya Agus lagi sangsi. Iya beneran. Kalau nggak bener, nggak mungkin juga aku berani-berani mengundang begini. Semua ini Tuan Wijaya yang suruh. Kalau nggak percaya, tanya saja Wahyu. Karena kami berdua yang disuruh keliling mengundang, sebut Bowo. Agus mengangguk-anggukkan kepalanya. Iya, aku juga saksinya. Kapan lagi kita bisa senang-senang ya kan? Pokoknya kalian wajib datang. Awal datang silahkan bersama istri kalian lah. Setelah itu Tuan Wijaya akan mengatur laki-laki tinggal untuk menikmati acara berikutnya. Para istri suruh saja pulang. Benar kan? Ya? Tejo tertawa senang, diikuti yang lainnya. Yalah, sudah. Kalau gitu kami permisi ya. Masih banyak warga lainnya yang harus tahu soal undangan ini. Bowo dan Wahyu beranjak dari tempat duduk mereka, pamit meninggalkan Tejo dan kawan-kawanannya. Katanya Tuan Wijaya akan mengundang semua warga untuk berkumpul di rumahnya nanti malam, karena mau acara syukuran pelantikannya sebagai kepala kampung yang baru. Kayaknya bagus tuh buat kita yang suka makan-makan, ujar ibu-ibu yang mencuci di sungai. Sejak Wijaya mampu mengusir Lintah semalam di balai desa, sejak itu pula teror Lintah sudah tidak ada lagi. Warga pun tenang kembali beraktivitas mencuci dan mandi di sungai. Iya ya, kata Bowo dan Wahyu barusan. Siapa saja bisa hadir tanpa terkecuali. Hanya saja ada 2 acara. Pertama untuk semua warga termasuk kita para ibu-ibu. Setelah itu Tuan Wijaya akan langsung mengadakan rapat untuk masa depan kampung, dan kita perempuan disuruh pulang. Sedangkan yang tinggal hanya laki-laki saja, ucap Jamila.
sambil mengucek pakaiannya. Bukankah dulu kalau rapat Pak Soeharto selalu mengundang semuanya untuk membahas dan acaranya di balai desa? Berbeda sekali dengan Tony Wijaya yang meminta acaranya dibagi dua. Dalam satu waktu, acaranya awal untuk semua dan acara kedua khusus untuk bapak-bapak. Apa itu nggak aneh? Timpal Layla seperti biasanya. Bukan aneh Layla, tiap kepala kampung itu punya kebijakan dan cara masing-masing. Lagi pula Tuan Wijaya mungkin mengajak laki-laki rapat persiapan masa depan kampung, mungkin saja sampai pagi. Jadi kita perempuan yang masih sibuk besok paginya, mestinya ya pulang saja. Buat apa juga kita ikut rapat yang cuma bikin ngantuk aja? Aku sih lebih baik pulang saja, tambah Jamila. Iya betul Jamila, aku lebih baik pilih acara makan-makannya saja. Dan kata Bo tadi ada acara hiburan juga dengan digelar dangdutan. Senang sekali aku dengarnya. Aku netnya mau nyumbang lagu supaya acaranya semakin meriah, ucap Layla. Jamila dan lainnya tak bisa menahan tawa. Kok kalian tertawa sih? Apa ada yang salah dengan ucapanku? Tanya Layla sedikit sewot, melihat beberapa ibu-ibu yang terus tergelak tanpa bisa menahannya. Tidak ada yang salah sama ucapanmu. Hanya saja kalau kamu menyanyi, cicak di dinding juga bakal jatuh karena mendengar sumbang suaramu itu, ungkap Jamila. Yang lainnya semakin tertawa. Gini-gini aku sudah latihan menyanyi di rumah loh, di kamar mandi, dan suaraku kata suamiku bagus-bagus saja. Malah dia bilang suatu saat aku pasti akan jadi penyanyi terkenal, persis seperti impianku, ujarnya berapi-api. Ya, penyanyi dengan suara terunik yang pernah kami dengar. Ada sumbang, ada sengau, dan agak cempreng manja. Lebih bagus lagi suara pengamen. Kalian tuh bukannya mendukungku, malah menghina aku tak karuan. Lihat saja nanti malam, kalian akan terpana mendengar suaraku. Layla langsung meneruskan mencuci pakaian dengan perasaan dongkol. Beberapa menit, dia sudah enggan berbicara dengan ibu-ibu yang ada di sana. Yang lainnya masih menahan tawa. Ya, dia marah lagi. Padahal memang betul kan kalau suaranya sudah kayak kaleng rompeng. Benar-benar ribut dan bikin sakit telinga. Terlalu percaya diri sih bagus, tapi kelewatan juga nggak bagus lah, bisik Jamila kepada teman mencucinya di sebelah. Sudahlah, nanti saja kita gosipin dia. Nanti dia makin parah. Sebaiknya kita lebih cepat menyelesaikan cucian, mandi dan pulang. Setelah itu banyak pekerjaan menanti di rumah. Kita harus siap-siap buat acara nanti malam, pungkas Lina. Jamila pun mengangguk. Katanya semua warga diundang buat hadir nanti malam di acara Tony Wijaya. Acara syukuran saja karena dia terpilih sebagai kepala kampung. Dan acaranya besar-besaran loh, ucap Sekar di saat dia membantu Ningsi untuk menyiapkan acara berbaca arwahan 7 hari lintang dan 6 harinya Puji. Berarti kalau semua warga ke sana, terus acara berbacaan arwah tidak ada lagi dong yang datang? Tanya Ayu. Ningsi mengangkat pundaknya. Tak tahu. Tidak mungkin juga semua datang ke sana. Lagi pula aku hanya mengundang para tetua di kampung saja untuk mengirimkan doa. Tidak mungkin juga orang tua mau hadir di acara yang katanya ada dangdutannya, jawab Sekar. Ningsi dan Ayu mengangguk setuju. Mereka menyiapkan 3 macam makanan seperti tempe, tahu bacem, tumis kacang panjang dicampur udang dan ayam kecap. Seperti biasa, untuk menyiapkan makanan Ningsi dibantu oleh kedua temannya, Sekar dan Ayu. Sejak Lintang dan Puji meninggal, Ningsi menyiapkan semua acara membaca arwah dengan tujuan untuk mengirimkan doa dan memberikan ketenangan bagi para almarhumah, adik juga keponakannya itu. Ningsi baru akan pulang ke rumahnya setelah 40 hari keluarganya tersebut. Ningsi! Ningsi! Panggil seorang dari depan pintu utama. Mereka bertiga sontak menoleh kaget. Siapa itu? Kok teriak-teriak gitu? Ningsi bangkit untuk melihat siapa yang memanggilnya. Sekar dan Ayu mengikuti dari belakang. Di depan Pak Soeharto,
mantan kepala kampung mereka yang berdiri dengan wajah cemas. Ningsih menghampiri. Itu Ningsih, kuburan Lintang. Suara Soeharto terputus-putus. Ningsih mengerutkan dahinya. Ada apa dengan kuburan Lintang, Pak? Kuburannya berlubang dan banyak lintah keluar dari sana. Ningsih, Sekar maupun Ayu terpekik bersamaan. Apalagi Ningsih, dia tak menyangka jika kabar yang dibawa oleh Soeharto membuatnya syok. Bagaimana bisa kuburan yang masih basah dan berumur 7 hari harus berlubang dan katanya keluar lintah dari sana? Bagaimana mungkin, Pak? Rasanya tidak mungkin. Kemarin aku dari sana dan semuanya baik-baik saja. Lagi pula tidak ada hujan yang bisa menyebabkan longsor pada kuburan keponakanku. Aku tak percaya, kata Ningsih. Sebaiknya kamu ikut denganku, biar kamu bisa buktikan apa yang Bapak bilang, bukan bualan semata. Bapak melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana keadaan makam Lintang yang sudah berlubang dan banyak sekali mengeluarkan lintah dari lubang tersebut, tegas Soeharto sambil mengajak Ningsih dan juga kedua temannya untuk mengikutinya. Tanpa banyak basa-basi, mereka lantas mengikuti mantan kepala kampung itu menuju pemakaman umum. Perjalanan yang cukup jauh dan memakan waktu membuat mereka hampir 2 jam barulah mencapai perkuburan tersebut. Sesampainya di sana, pemandangan kuburan Lintang layaknya dibongkar oleh orang. Terlihat nyata, nisan sudah tidak nampak lagi, seperti tercabut begitu saja. Lintah yang dikatakan oleh Soeharto, hanya ada beberapa saja yang masih berjalan lambat di sekitarnya. Dengan menggunakan kayu panjang, mereka mulai mengusir binatang penghisap darah tersebut. Ningsih memijit pelipisnya yang terasa nyeri, dan tanpa sadar dia mulai menitikkan air matanya. Aku bingung, apa yang terjadi dengan makam keponakanku? Apa tidak cukup dengan apa yang dia alami selama hidupnya? Mengapa masih lagi terjadi hal-hal yang membuat kita bingung ini? Aku benar-benar sedih dengan nasib keponakanku ini, ujar Ningsih sambil menatap tanah makam yang memang masih belum kering itu. Hanya makam Lintang yang mengalami keanehan. Sementara makam ibunya, Puji, yang persis bersebelahan tetap normal seperti saat pertama kali dikebumikan. Aku rasa ada yang sengaja membongkar kuburan keponakanku untuk membuat gosip murahan. Apalagi ini maksudnya? Kalau bukan ingin nama keponakanku benar-benar buruk di mata warga, aku akan cari tahu siapa orangnya. Jika terbukti, akan kubakar dia hidup-hidup. Ningsih begitu emosi. Sekar dan Ayu memegang pundaknya mencoba menenangkannya. Sudahlah Ning, mungkin saja ini proses alam yang terjadi. Lebih baik sebelum orang lain ada yang melihatnya seperti ini, segera saja kita tutup kembali dan pastikan mencari kayu nisanya yang sepertinya tidak ada di sekitar sini, urai Sekar disambut tanggungan Ayu. Iya Ning, betul kata Sekar. Sebaiknya kita segera mengurus kuburannya agar kembali seperti semula dan tidak terlihat oleh warga lainnya, sambung Soeharto. Mereka bergegas mengambil tanah yang ada di sekitar, meski dengan ranting dan kayu seadanya yang ada di sana. Perlahan mulai menggali tanah dan mulai menimbunnya kembali, memasukkan tanah ke tiap lubang yang cukup besar menganga. Sedangkan lintah sudah sejak tadi selesai diberantas oleh mereka. Setelahnya, dirasa keadaan cukup aman, mereka kembali ke rumah. Beruntung di tengah jalan mereka tak bertemu dengan satu orang pun warga, sehingga kali ini benar-benar aman. Terima kasih karena sudah memberitahukan soal ini kepada saya, Pak. Kami akan kembali ke rumah untuk mempersiapkan acara perbacaan arwah 7 hari Lintang dan 6 hari Puji. Baiklah, kalau kamu perlu sesuatu nanti, datang saja ke rumah. Bapak siap bantu kok. Kemungkinan sebelum maghrib, Bapak akan ke rumah Puji untuk ikut acara. Sengaja datang awal supaya bisa membantu. Kalau begitu Bapak permisi dulu, pamit Soeharto. Sedangkan ketiganya kembali berkutat menyiapkan makanan untuk acara. Ningsih, Sekar dan Ayu juga Soeharto bolak-balik melihat keadaan di luar rumah.
menanti warga yang mungkin akan datang ikut membaca kirim doa buat arwah Lintang dan Puji. Tapi hingga menjelang pukul 8, tetap saja hanya mereka berempat yang di sana. Heran, kemana semua orang-orang ini? Padahal sejak sore tadi Sekar dan Ayu sudah memanggil. Omel Ningsih sambil sesekali melangkah persis setrikaan di depan pintu utama rumah Puji. Apa kalian yakin benar-benar memanggil orang-orang tadi untuk datang? Tanya Ningsih sangsi. Sudah Ning, bahkan kami melebihkan 3 orang untuk datang loh. Memang kata mereka lihat-lihat dulu apa akan datang atau tidak. Sebab Tuan Wijaya juga sedang mengundang semua warga untuk makan gratis sambil menikmati dangdutan. Tutur Sekar seraya melirik Ayu yang ada di sampingnya. Ini benar-benar keterlaluan. Warga lebih memilih menghadiri undangan dangdutan di tempat laki-laki sialan itu ketimbang ikut membantu tetangga yang sedang berduka. Sengit Ningsih dengan tangan terkepal. Kalau memang tidak ada jiwa yang datang, ya sudah, sebaiknya kita saja yang mewakili semuanya. Biar saya saja yang memimpin doa. Tidak apa, insya Allah semua doa tetap sampai pada yang dimaksud. Soeharto akhirnya buka suara. Akhirnya dengan berat hati, Ningsih, Sekar dan Ayu duduk bersila, mengangkat kedua tangan berdoa mengikuti setiap kata-kata yang dilontarkan oleh Soeharto. Selang 15 menit, mereka pun selesai berdoa dan mulai menyantap hidangan yang cukup istimewa tersebut. Makanan cukup banyak tersisa. Lebih baik kalian bawa saja semuanya, dibagi saja. Setidaknya bisa untuk bekal makan sampai sarapan pagi besok, ujar Ningsih. Mereka bertiga mengangguk mengiyakan. Nanti bungkusnya dipisahkan saja, karena nanti bapak mau mampir ke tempat Mbah Broto yang sedang sakit. Biasanya beliau paling rajin kalau dipanggil acara begini. Tapi karena kesehatannya selama seminggu ini membuatnya tidak bisa bergerak dari tempat tidur. Dia juga punya banyak anak yang bisa dikasih makan, tukas mantan kepala kampung itu. Oh iya ya, aku baru ingat Mbah Broto memang senang sekali hadir. Yalah Pak, lebih baik nanti dibungkuskan sendiri buat beliau. Kasihan juga dia kalau anak-anaknya yang bujang. Memangnya kemana Pak yang bujang? Apa iya anaknya 5 semuanya merawat Mbah Broto di rumah? Imbu Ningsih. Soeharto menggelengkan kepalanya. Aduh, justru kelima anaknya hadir dalam acara Tuan Wijaya karena tadi bapak sempat berpapasan dengan mereka. Jadi kemungkinan Mbah Broto justru sendirian di rumah. Ningsih menggelengkan kepalanya. Dasar anak zaman sekarang, bukannya berbakti dengan menjaga orang tuanya saat sakit, malah keluyuran ikut acara yang gak jelas begitu. Tapi biarlah mereka dengan dunianya, saut Ningsih, Sekar dan Ayu menahan tawa. Setelah selesai, Ningsih pun mulai membungkus makanan untuk ketiga tamunya malam ini. Tak lupa bungkusan untuk Mbah Broto. Dia bersyukur meski acaranya hanya dihadiri oleh mereka. Namun tetap saja dia merasa puas karena bisa mengirimkan doa buat adik juga keponakannya yang kini sudah di alam baka. Ya ampun, bisa pecah perut kayak gini kalau makan makanannya enak semua dan banyak lagi. Memang Tuan Wijaya tak pernah main-main mengundang warga ya. Warga benar-benar dibikin puas. Sudah makan prasmanan bebas, kita malah diperbolehkan membawa pulang makanan lagi, ujar Lela sambil menenteng tas plastik hitam yang dia bawa dari undangan Wijaya, kepala kampung baru. Lela bersama 4 orang temannya sedang berjalan menuju pulang. Iya ya, kira-kira berapa ya biaya buat mengundang orang sekampung? Memang kayaknya Tuan Wijaya gak main-main. Sayangnya kita hanya diperbolehkan hadir sampai jam 10 saja, sementara suami kita disuruh bertahan, saut lainnya. Waduh, kalau soal itu jangan ditanyakan lagi. Mungkin saja dia menyiapkan uang puluhan juta yang hampir saja biayanya membuat rumah, timpal Lina. Ibu-ibu yang lain mengangguk setuju. Rombongan ibu-ibu terlihat senang karena masing-masing membawa bungkusan makanan di tangan mereka. Banyaknya makanan, minta dong.
Suara lembut terdengar tak jauh dari mereka. Ibu-ibu tadi langsung menghentikan langkahnya saling berpandangan. Kayaknya ada suara yang bilang minta tadi ya. Kalian dengar tidak sih? Tanya Layla ingin memastikan. Yang lainnya mengangguk serentak. Layla mengarahkan obor ke arah suara. Dari jarak 5 meter berdiri seorang perempuan yang membelakangi mereka. Mereka sedikit menunduk memperhatikan dengan jelas. "Hei, siapa itu?" teriak Layla lantang, masih memegang obor di tangannya. Perempuan tadi perlahan membalikkan badannya. Rombongan ibu-ibu tadi kaget dengan gemetar. Mereka melihat dengan jelas Lintang persis berada di sana. Dengan pakaian putih lusuh menguning bekas tanah. Di tangannya memegang kayu nisan. Sementara di tanah dia berpijak. Puluhan ekor lintang menari dengan energik. Lintang. Layla tak bisa meneruskan kata-katanya lagi. Dia dan ibu-ibunya lainnya langsung berhambur berlari ketakutan. Plastik yang berisi makanan berhamburan tak mereka pedulikan. Tak lama setelah mereka berlarian, Pak Abbas bersama seorang temannya lagi, Arif, yang merupakan hansip kampung, baru saja datang dari arah depan, tempat semula Layla dan ibu-ibu tadi melihat arwah lintang. Dari mulut Pak Abbas terus bersenandung kecil, sementara Arif berjoget dengan riang. Mereka baru saja pulang dari acara Tuan Wijaya membuat semangat mereka 45. Sayang sekali kita mesti bertugas menjaga keamanan kampung. Kalau tidak, kita sudah senang-senang merasakan indahnya mulusnya tubuhnya perempuan-perempuan yang diundang khusus para laki-laki di kampung kita ini. Apa boleh buat? Terpaksa puasa dan mau tak mau main sama bini aja. Ya sudah. Sungut Pak Abbas kesal. Meski begitu sesekali dia tetap meneruskan senandung kecilnya. Itulah sakitnya kita ini. Kerja hanya jadi hansip. Orang enakan tidur malahanlah kita yang berjauh semalaman. Terus orang lagi senang-senang begini di tempat Tuan Wijaya, kita malah harus laksanakan tugas. Kalau enggak di tempat Tuan Wijaya, mau di mana lagi cari gadis yang masih mulus, mesinnya masih lancar? Saud Arif disambut tawa Pak Abbas. Itu kamu. Siapa suruh masih bujang? Aku nih, lihat, sudah punya bini. Pas lihat yang tadi di pesta tadi, setidaknya tinggal pulang entar, bini aja yang dihadap. Ya bayangin saja sama gadis-gadis tadi, sahutnya dengan tertawa khasnya. Arif mencebikan bibirnya. Aku masih berjaga begini, pastinya cari yang masih gadis. Kalau perempuan-perempuan di acara tadi sudah bekas semua, mana aku mau? Jawab Arif. Kalau sama aku, mau ya bang? Terdengar suara dari arah semak-semak. Pak Abbas dan Arif berpandangan lalu mengarahkan senter mereka ke arah suara tersebut. Nampak perempuan berambut panjang, menggunakan pakaian putih dan senyumannya manis sekali. Akan tetapi mereka berdua terdiam mematung, karena perempuan yang tak jauh dari tempat mereka berdiri diperkirakan sudah dikubur 7 hari yang lalu. Iya, dia Lintang. Kedua petugas keamanan kampung yang terkenal akan keberaniannya tersebut sudah tidak bisa berpikir lagi. Mereka kaget luar biasa melihat penampakan Lintang malam itu. Pak, hantu pak, hantu Lintang pak. Suara Arif tersendat-sendat. Pak Abbas yang ditegur berada di samping Arif. Tubuhnya gemetaran, giginya gemertukan menciptakan nada. Lintang mulai berjalan tertatih-tatih menghampiri mereka. Tangannya memegang kayu nisan yang bertuliskan namanya. Sementara Lintang yang menjadi penyebab kematian gadis cantik itu seperti mengikuti langkah Lintang, turut berlompatan ke sana kemari. Semakin dekat langkah Lintang, semakin semaput mereka melihatnya. Celana Pak Abbas sudah basah karena air seninya sendiri, dan Arif tak mampu lagi berdiri tegak.
Dia bahkan langsung bersujud. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.